Ya, yang pasti saya yakin keinginan Korea dan kami itu sama ya. Kami juga ingin bisa lolos secara otomatis. Artinya buat saya sudah saya sampaikan kepada seluruh pemain bahwa eh, kita tidak melihat kita sekarang berada di urutan 1 dengan poin 6. Yang paling penting di laga terakhir ini adalah kita bisa memenangkan. Artinya jangan merasa bahwa dengan poin 6 cukup buat kita untuk bermain mencari seri. Jadi tidak ada istilah bahwa kami akan bermain untuk seri. Kami akan bermain untuk menang malam ini. Update dari kondisi Supriyadi yang kemarin di pertandingan terakhir cedera sampai digotong, bagaimana coach untuk hari ini? Ya, syukur alhamdulillah tim ini juga dilengkapi oleh staf medis yang sangat profesional. Artinya Supri memang selain cedera juga karena faktor kelelahan juga. Tadi pagi kami monitor kondisinya memang sudah membaik, tapi saya juga perlu memberikan kesempatan kepada Supri untuk beristirahat dulu karena memang pemain-pemain yang mengisi di posisi-posisi yang saya rotasi ini adalah pemain-pemain juga yang sebelumnya tidak main. Saya berharap mereka bisa memberikan kontribusi yang positif karena mereka dari aspek kebugaran jauh lebih bugar dibandingkan teman-temannya. Ya, ini mereka ini aset masa depan sepak bola Indonesia ya. Saya juga di satu sisi tentu ini menguntungkan, artinya mereka bisa menginspirasi anak-anak pesepak bola muda lainnya untuk bisa juga bermain berlatih sepak bola agar bisa menjadi pemain nasional di usia yang muda. Tapi di sisi lain pujian saya tidak berharap mereka dipuji berlebihan. Ya, buat saya sepak bola ini kadang-kadang terlalu kejam. Hari ini mereka bisa dipuji setinggi langit, tapi ketika mereka gagal, mereka juga bisa berada di tempat yang paling dasar. Nah ini tentu buat saya nggak masalah karena memang kita tidak bisa membentengi juga pujian-pujian yang diberikan oleh masyarakat terhadap mereka. Tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana saya mengelola pemain-pemain ini, bagaimana cara saya mengelola agar mereka bisa mengelola pujian dan kritikan itu dengan baik. Gitu. Laga kualifikasi grup K Piala Asia U19 2020 yang kali ini akan disiarkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno dan akan mempertemukan timnas kebanggaan kita Indonesia U19 menghadapi Korea Utara U19 dalam laga penentuan juara grup K, di mana kita ketahui sementara ini para pemain Indonesia ataupun tim Indonesia memuncaki klasemen sementara grup K dengan 6 poin, sementara Korea Utara berada di posisi kedua dengan 4 poin. Kemenangan akan menjadi jalan mulus bagi Indonesia untuk lolos ke Piala Asia tahun depan. Tentunya masih bersama saya Rasatna dan juga rekan saya Jalu Wirajati. Apa kabar Jalu? Kabar baik Rais, ya ini memang antusiasme begitu luar biasa ya. Kita bertepatan dengan hari libur, jadi banyak sekali penonton supporter memberikan dukungan langsung ke Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ya, ini menjadi sebuah nilai tambah, akan menjadi motivasi ekstra bagi Bagus Bagas dan kawan-kawan yang akan bertanding dalam laga penentuan grup K malam ini. Apalagi kali ini ataupun hari ini bertepatan dengan Hari Pahlawan, tentunya akan semakin wasit dan juga match komisioner mengawali masuknya para pemain di atas lapangan. Ada Bagas Kava yang menjadi pencetak gol pembuka kemarin ya ketika menghadapi Hong Kong. Ada beberapa juga nampaknya kita ketahui ada beberapa perubahan komposisi pemain melihat dari situasi kondisi pemain yang ada saat ini yang dilakukan oleh Coach Farius Saidi. Ya, kita masih mengetahui mungkin Supriyadi tidak akan dimainkan ya karena kemarin tampaknya harus mendapatkan perawatan intensif, perawatan ekstra ya, itu kan menjadi sebuah kerugian dan masih kita sekarang masih ada pemain lain yang
dua negara sudah kita dengarkan bagaimana begitu semarak dan begitu luar biasanya antusiasme serta semangat dari para pemain kita dan juga supporter yang hadir di Stadion Gelora Utama Bung Karno. Tentunya ini menjadi tambahan semangat ya Jalu bagi para pemain kita di pertandingan pada malam hari ini. Dan sebelum itu mari kita lihat bagaimana susunan pemain dari Indonesia. Ada Hernando Ari Sutaryadi dipercaya kembali menjadi penjaga gawang. Kemudian ada Amiruddin Bagas Kava, Alfiandra Dewangga, Rizky Ridho, Salman Alfarid, Teofilo, Beckham Putra, David Maulana, Fajar Fatur Rahman, Amiruddin Bagus dan juga Serdi Epifano. Ya, kalau kita lihat dari daftar susunan starter ada 6 pemain jebolan Garuda Select yang tampil pada laga kali ini. Perubahan terjadi pada posisi striker, ada Serdi Epifano dipercaya sebagai tampil pertama kali utama, kemudian juga Theo yang menggantikan Brilian pada laga sebelumnya. Ya betul sekali, Theo seperti ketika laga perdana melawan Timor Leste dia dipercaya menjadi starter dan kali ini dipercaya lagi menjadi starter. Sementara Serdi ketika lawan Timor Leste sebagai pemain pengganti dan kali ini dipercaya sebagai starter. Ya, ini tentu akan menjadi harapan paling dan asa semangat yang paling tinggi bagi Serdi Epifano, pemain asal Maluku Utara ini. Tentu akan ingin membuktikan diri bahwa dia pun bisa dipercaya sebagai striker utama dari Garuda Muda. Ya, wasit yang akan memimpin pertandingan pada malam hari ini adalah wasit Mahmud Salim Said Al-Majarafi dari Oman. Kemudian ada asisten wasit 1 Nasir Salim Ambu Saidi, asisten wasit 2 Ali Reza Ildoram dari Iran, dan juga wasit keempat Payam Haidari dari Republik of Iran. Sementara itu sudah ditentukan tampaknya dalam sesi coin toss tadi siapa yang akan mengambil kick off terlebih dahulu dan juga melakukan ataupun memilih gawang. Dan ini dia susunan pemain dari Korea Utara. Ada Shin Kwang-guk, Cho Kwang-hee, Chae Soo-song, Kim Ju-song, Park Kwang-sok, Ran Nam-hyun, Kim Kang-song, Ri Jo-guk, Ri Keum-hyun, Kim Chol-guk dan juga Kim Kwang-chon. Dengan skema yang akan diusung oleh Pak Kyung-bong yaitu 4-4-2. Yang ini harus diantisipasi oleh para pemain kita. Bagaimana ada kengototan bermain, juga agresivitas dari para pemain Korea Utara di pertandingan pada malam hari ini. Iya, dari sisi komposisi pemain memang dari jumlah gol distribusi para pemain Korea Utara lebih merata ya dibanding Indonesia. Tapi tadi pemain sayap kanan, pemain nomor 7 Ri Jo-guk sejauh ini sudah mencetak 2 gol dari sepanjang kualifikasi Piala Asia U19 2020. Ya, kita lihat juga bagaimana di bangku cadangan ada Adi Satrio, Yuda Febrian, Fadil Nur Rahman, Heru Imam Zakiri. Piala Asia tahun depan. Dan ini dia babak pertama dimulai. Indonesia melakukan kick off terlebih dahulu. Pelan-pelan saja kali ini seperti biasa. Cukup tenang para pemain Indonesia untuk mengalirkan bola. Salman Alfarid. Pindah lagi ke tengah. Ada Rizky Ridho. Cukup tenang Rizky Ridho. Ada Bagas Kava. Tarik lagi ke belakang kepada Rizky Ridho. Coba bermain bersabar. Para pemain dari Indonesia. Alfiandra Dewangga. Nando kembali terlibat dalam permainan. Alfiandra Dewangga langsung ke depan dia. Ada Serdian dituju namun masih lebih dekat kepada kiper Shin Kwang-guk.
Kita tunggu, sudah dilakukan oleh David, membentur pemain dan masih ada kemelut di sana. Dihalau saja tadi dan apanya? Ya, wasit Mahmud Salim Said Al-Majarafi sudah meniup peluit tanda berakhirnya babak pertama, di mana kita kembali lagi bersama kami para pemirsa Mola TV dimanapun Anda berada dalam siaran langsung babak kualifikasi Grup K Piala Asia U19 2020 antara Indonesia U19 menghadapi Korea Utara U19 langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, di mana kita ketahui bahwa pada babak pertama tadi timnas Indonesia U19 harus Memecah kebuntuan dengan mencari pengaman ke sisi kanan ya. Ya. Ini dia babak kedua sudah dimulai. Bagaimana Korea Utara yang menguasai ataupun melakukan kick off. Babak kedua ini langsung umpan jauh saja tadi ke depan. Namun kita lihat bagaimana para pemain Indonesia masih begitu fokus. Dan ini dia Bagas. Dan iya, akhirnya wasit Mahmud Salim Said Al-Majarafi meniupkan peluit akhir tanda babak kedua berakhir ataupun selesai. Dan ini juga sekaligus memastikan ya, sebuah ajang untuk persiapan Indonesia. Tim ini juga yang guna besar akan memperkuat Indonesia di Piala Dunia U20. Kan prestasi ini bisa tertular ke level senior, Jalu. Iya, tentu kita diharapkan bahwa sudah lama kita melihat bahwa tim level junior selalu menghadirkan kebanggaan. Tentu kita berharap bahwa timnas senior yang akan bertanding Gus, luar biasa permainan, cetak 1 gol walaupun dari kotak penalti. Cuman agak susah ya masuk ke pertahanan Korea pada malam hari ini. Ya, mereka sangat disiplin, mereka baik pertahanan, dari pertahanan mereka sangat-sangat disiplin. Dan kita terus coba akhirnya kita dapat keuntungan penalti dan ini kerja keras semua, kerja keras tim. Saya bangga dengan tim ini. Tadi pas kebobolan dengan golnya Korea pertama, apa yang dikatakan oleh Coach Fahri pada saat turun minum tadi? Lupakan babak pertama, kita main apa adanya. Yang penting kita maksimal dulu. Masalah hasil ada yang ngatur. Oke, thank you Bagas.